Apakah studi kasus itu? Creswell memulai pemaparan studi kasus dengan gambar tentang kedudukan studi kasus dalam 5 tradisi penelitian kualitatif yang dikemukakan Fauci berikut ini. Dari gambar di atas dapat diungkapkan bahwa fokus sebuah biografi adalah kehidupan seorang individu. Fokus fenomenologi adalah memahami sebuah konsep atau fenomena. Fokus suatu teori dasar adalah seseorang yang mengembangkan sebuah teori. Fokus etnografi adalah sebuah potret budaya dari suatu kelompok budaya atau suatu individu, dan fokus studi kasus adalah spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu yang mencakup individu, kelompok budaya ataupun suatu potret kehidupan. Lebih lanjut, Creswell mengemukakan beberapa karakteristik dari suatu studi kasus, yaitu 1. Mengidentifikasi kasus untuk suatu studi. 2. Kasus tersebut merupakan sebuah sistem yang terikat oleh waktu dan tempat. 3. Studi kasus menggunakan berbagai sumber informasi dalam pengumpulan datanya untuk memberikan gambaran secara terinci dan mendalam tentang respons dari suatu peristiwa. Dan 4. Menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti akan menghabiskan waktu dalam menggambarkan konteks atau setting untuk suatu kasus. Hal ini mengisyaratkan bahwa suatu kasus dapat dikaji menjadi sebuah objek studi maupun mempertimbangkannya menjadi sebuah metodologi. Berdasarkan paparan tersebut, dapat diungkapkan bahwa studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari suatu sistem yang terikat atau suatu kasus atau beragam kasus yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat, sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas atau suatu individu. Dengan kata lain, studi kasus merupakan penelitian di mana peneliti menggali suatu fenomena tertentu atau kasus dalam suatu waktu, dan kegiatan bisa berupa program, event, proses, institusi atau kelompok sosial, serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Selanjutnya, Creswell mengungkapkan bahwa apabila kita akan memilih studi untuk suatu kasus, dapat dipilih dari beberapa program studi, atau sebuah program studi dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang meliputi observasi, wawancara, materi audiovisual, dokumentasi dan laporan. Konteks kasus dapat mensituasikan kasus di dalam settingnya yang terdiri dari setting fisik maupun setting sosial, sejarah atau setting ekonomi. Sedangkan fokus di dalam suatu kasus dapat dilihat dari keunikannya, memerlukan suatu studi, atau studi kasus intrinsik, atau dapat pula menjadi suatu isu-isu, dengan menggunakan kasus sebagai instrumen untuk menggambarkan isu tersebut, yaitu studi kasus instrumental. Ketika suatu kasus diteliti lebih dari satu kasus, hendaknya mengacu pada studi kasus kolektif. Untuk itu, Lincoln Guba mengungkapkan bahwa struktur studi kasus terdiri dari masalah, konteks, isu dan pelajaran yang dipelajari. Menurut Creswell, pendekatan studi kasus lebih disukai untuk penelitian kualitatif. Seperti yang diungkapkan oleh Patton bahwa kedalaman dan detail suatu metode kualitatif berasal dari sejumlah kecil studi kasus. Oleh karena itu, penelitian studi kasus membutuhkan waktu lama yang berbeda dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya. Tetapi pada saat ini, penulis studi kasus dapat memilih pendekatan kualitatif atau kuantitatif dalam mengembangkan studi kasusnya. Seperti yang dilakukan oleh Yin 1989, yang mengembangkan studi kasus kualitatif deskriptif dengan bukti kuantitatif. Juga Merriam 1988, yang mendukung suatu pendekatan studi kasus kualitatif dalam bidang pendidikan. Dan Hamel 1993, seorang sosiolog yang menunjukkan pendekatan studi kasus kualitatif untuk sejarah. Steck 1995, juga menggunakan pendekatan ekstensif dan sistematis untuk penelitian studi kasus. Untuk itu, Creswell menyarankan bahwa peneliti yang akan mengembangkan penelitian studi kasus hendaknya pertama-tama mempertimbangkan tipe kasus yang paling tepat. Kasus tersebut dapat merupakan suatu kasus tunggal atau kolektif, pada banyak tempat atau di dalam tempat.
Berfokus pada suatu kasus atau suatu isu bisa dikatakan intrinsik instrumental. Kedua, dalam memilih kasus yang akan diteliti dapat dikaji dari berbagai aspek seperti beragam perspektif dalam permasalahannya, proses atau peristiwa. Ataupun dapat dipilih dari kasus biasa, kasus yang dapat diakses atau kasus yang tidak biasa. Lebih lanjut, Creswell mengemukakan beberapa tantangan dalam perkembangan studi kasus kualitatif, yaitu 1. Peneliti hendaknya dapat mengidentifikasi kasusnya dengan baik. 2. Peneliti hendaknya mempertimbangkan apakah akan mempelajari sebuah kasus tunggal atau multikasus. 3. Dalam memilih suatu kasus diperlukan dasar pemikiran dari peneliti untuk melakukan strategi sampling yang baik sehingga dapat pula mengumpulkan informasi tentang kasus dengan baik pula. 4. Memiliki banyak informasi untuk menggambarkan secara mendalam suatu kasus tertentu. Dalam merancang sebuah studi kasus, peneliti dapat mengembangkan sebuah matriks pengumpulan data dengan berbagai informasi yang dikumpulkan mengenai suatu kasus. 5. Memutuskan batasan sebuah kasus. Batasan-batasan tersebut dapat dilihat dari aspek waktu, peristiwa dan proses. Bagaimana penggunaan teori dan pertanyaan penelitian dalam studi kasus? Menurut Creswell, dalam studi kasus kualitatif, seseorang dapat menyusun pertanyaan maupun sub-pertanyaan melalui isu dalam tema yang dieksplorasi. Juga sub-pertanyaan tersebut dapat mencakup langkah-langkah dalam prosedur pengumpulan data, analisis dan konstruksi format naratif. Sub-pertanyaan yang dapat memandu peneliti dalam melakukan penelitian studi kasus sebagai berikut. 1. Apa yang terjadi? 2. Siapa yang terlibat dalam respons terhadap suatu peristiwa tersebut? 3. Tema respons apa yang muncul selama 8 bulan mengikuti peristiwa ini? 4. Konstruksi teori apa yang dapat membantu kita memahami respons di kampus? 5. Konstruksi apa yang unik dalam kasus ini? Sedangkan pertanyaan-pertanyaan prosedural adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana suatu kasus dan peristiwa tersebut digambarkan? 2. Tema apa yang muncul dari pengumpulan informasi tentang kasus? 3. Bagaimana peneliti menginterpretasikan tema-tema dalam teori sosial dan psikologi yang lebih luas? Bagaimana pengumpulan data studi kasus? Pengumpulan data dalam studi kasus dapat diambil dari berbagai sumber informasi, karena studi kasus melibatkan pengumpulan data yang kaya untuk membangun gambaran yang mendalam dari suatu kasus. Yin mengungkapkan bahwa terdapat 6 bentuk pengumpulan data dalam studi kasus, yaitu 1. Dokumentasi yang terdiri dari surat, memorandum, agenda, laporan-laporan. Suatu peristiwa, proposal, hasil penelitian, hasil evaluasi, clipping, artikel. 2. Rekaman arsip yang terdiri dari rekaman layanan, peta, data survei, daftar, nama, rekaman-rekaman pribadi seperti buku harian, kalender DCB. 3. Wawancara biasanya bertipe open-ended. 4. Observasi langsung. 5. Observasi partisipan dan 6. Perangkat fisik atau kultural, yaitu peralatan teknologi, alat atau instrumen, pekerjaan seni. Lebih lanjut, Yin mengemukakan bahwa keuntungan dari ke-6 sumber bukti tersebut dapat dimaksimalkan bila 3 prinsip berikut ini diikuti, yaitu 1. Menggunakan bukti multisumber. 2. Menciptakan data dasar studi kasus, seperti catatan-catatan studi kasus, dokumen studi kasus, bahan-bahan tabulasi, narasi. 3. Memelihara rangkaian bukti. Sedangkan Asmussen Creswell menampilkan pengumpulan data melalui matriks sumber informasi untuk pembacanya. Matriks ini mengandung 4 tipe data, yaitu wawancara, observasi, dokumen dan materi audio-visual untuk kolom dan bentuk spesifik dari informasi seperti siswa, administrasi untuk baris. Penyampaian data melalui matriks ini ditujukan untuk melihat kedalaman dan banyaknya bentuk dari pengumpulan data, sehingga menunjukkan kekompleksan dari kasus tersebut. Penggunaan suatu matriks akan bermanfaat apabila diterapkan dalam suatu studi kasus yang kaya informasi.
Lebih lanjut, Creswell mengungkapkan bahwa wawancara dan observasi merupakan alat pengumpul data yang banyak digunakan oleh berbagai penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa kedua alat itu merupakan pusat dari semua tradisi penelitian kualitatif sehingga memerlukan perhatian yang tambahan dari peneliti. Bagaimana analisis data studi kasus? Steck mengungkapkan 4 bentuk analisis data beserta interpretasinya dalam penelitian studi kasus, yaitu 1. Pengumpulan kategori. Peneliti mencari suatu kumpulan dari contoh-contoh data serta berharap menemukan makna yang relevan dengan isu yang akan muncul. 2. Interpretasi langsung. Peneliti studi kasus melihat pada satu contoh serta menarik makna darinya tanpa mencari banyak contoh. Hal ini merupakan suatu proses dalam menarik data secara terpisah dan menempatkannya kembali secara bersama-sama agar lebih bermakna. 3. Peneliti membentuk pola dan mencari kesepadanan antara dua atau lebih kategori. Kesepadanan ini dapat dilaksanakan melalui tabel 2x2 yang menunjukkan hubungan antara dua kategori. 4. Pada akhirnya, peneliti mengembangkan generalisasi naturalistik melalui analisa data. Generalisasi ini diambil melalui orang-orang yang dapat belajar dari suatu kasus, apakah kasus mereka sendiri atau menerapkannya pada sebuah populasi kasus. Lebih lanjut, Creswell menambahkan deskripsi kasus sebagai sebuah pandangan yang terinci tentang kasus. Dalam studi kasus peristiwa penembakan, kita dapat menggambarkan peristiwa itu selama 2 minggu, menyoroti pemain utamanya, tempat dan aktivitasnya. Kemudian mengumpulkan data ke dalam 20 kategori dan memisahkannya ke dalam 5 pola. Dalam bagian akhir dari studi ini kita dapat mengembangkan generalisasi tentang kasus tersebut dipandang dari berbagai aspek, dibedakan dengan literatur lainnya yang membahas tentang kekerasan di kampus. Dari paparan tersebut, dapat diuraikan bahwa persiapan terbaik untuk melakukan analisis studi kasus adalah memiliki suatu strategi analisis. Tanpa strategi yang baik, analisis studi kasus akan berlangsung sulit karena peneliti bermain dengan data yang banyak dan alat pengumpul data yang banyak pula. Untuk Robert K. Keane merekomendasikan 6 tipe sumber informasi seperti yang telah dikemukakan pada bagian pengumpulan data. Tipe analisis dari data ini dapat berupa analisis holistik, yaitu analisis keseluruhan kasus, atau berupa analisis terjalin, yaitu suatu analisis untuk kasus yang spesifik, unik atau ekstrim. Lebih lanjut, Yin membagi 3 teknik analisis untuk studi kasus, yaitu 1. Penjodohan pola, yaitu dengan menggunakan logika penjodohan pola. Logika seperti ini membandingkan pola yang didasarkan atas data empirik dengan pola yang diprediksikan atau dengan beberapa prediksi alternatif. Jika kedua pola ini ada persamaan, hasilnya dapat menguatkan validitas internal studi kasus yang bersangkutan. 2. Pembuatan eksplanasi, yang bertujuan untuk menganalisis data studi kasus, dengan cara membuat suatu eksplanasi tentang kasus yang bersangkutan. Dan 3. Analisis deret waktu, yang banyak dipergunakan untuk studi kasus yang menggunakan pendekatan eksperimen dan kuasi-eksperimen. Bagaimana penulisan laporan studi kasus? Peneliti dapat membuka dan menutup dengan suatu gambaran untuk menarik pembaca ke dalam suatu kasus. Pendekatan ini disarankan oleh Steck 1995, yang memberikan gambaran umum bagi penyerapan ide-ide dalam suatu studi kasus sebagai berikut. 1. Penulis hendaknya membuka dengan sebuah gambaran umum sehingga pembaca dapat mengembangkan sebuah pengalaman yang mewakilinya, untuk mendapatkan suatu feeling dari waktu dan tempat yang diteliti. 2. Kemudian, penulis mengidentifikasi isu-isu, tujuan dan metode studi sehingga pembaca dapat mempelajari mengenai bagaimana studi tersebut, latar belakang dan isu-isu seputar kasus. 3. Hal ini kemudian diikuti oleh deskripsi ekstensif tentang kasus dan konteksnya. 4. Agar pembaca dapat memahami kompleksitas dari suatu kasus, penulis agar menampilkan beberapa isu-isu kunci. Kekompleksan ini dibangun melalui referensi hasil penelitian maupun pemahaman pembaca terhadap suatu kasus.
5. Kemudian beberapa isu diteliti lebih jauh. Pada poin ini penulis hendaknya memilah dengan baik data yang terkumpul. 6. Penulis menyusun suatu ringkasan tentang apakah penulis memahami kasus itu, apakah melakukan generalisasi naturalistik awal, kesimpulan yang diambil apakah merupakan pengalaman pribadi atau pengalaman yang mewakili bagi pembacanya yang kemudian membentuk persepsi pembaca. 7. Pada akhirnya penulis mengakhiri pemaparannya dengan sebuah gambaran penutup, sebuah catatan pengalaman yang mengingatkan pembaca bahwa laporan ini adalah pengalaman seseorang yang mengalami suatu kasus kompleks. Bagaimana melakukan standar kualitas dan verifikasi dalam studi kasus? Untuk member cek, STEK merekomendasikan peneliti untuk melakukan pengecekan kepada anggota yang terlibat dalam penelitian studi kasus ini dan mewakili rekan-rekan mereka untuk memberikan reaksi dari segi pandangan dan situasi mereka sendiri terhadap data yang telah diorganisasikan oleh peneliti. Lebih lanjut, STEK memberikan sebuah daftar cek kritik untuk laporan studi kasus dan membaginya ke dalam 20 kriteria untuk menilai sebuah laporan studi kasus yang baik sebagai berikut. 1. Apakah laporan itu mudah dibaca? 2. Apakah laporan itu tepat secara umum, yaitu tiap kalimat berkontribusi pada keseluruhan laporan? 3. Apakah laporan tersebut memiliki sebuah struktur konseptual, misalnya tema atau isu? 4. Apakah isu-isunya dikembangkan secara serius dan ilmiah? 5. Apakah kasusnya didefinisikan secara baik? 6. Apakah terdapat cerita pada presentasi? 7. Apakah pembaca memberikan masukan dari beberapa pengalaman yang mewakilinya? 8. Apakah kutipan-kutipan digunakan secara efektif? 9. Apakah heading, angka-angka, instrumen, lampiran, indeks digunakan secara efektif? 10. Apakah laporan tersebut diedit dengan baik? 11. Apakah pembaca disarankan untuk membuat pernyataan baik itu lewat atau di bawah interpretasi? 12. Apakah perhatian yang memadai telah dibayar pada beragam konteks? 13. Apakah data mentah yang baik akan ditampilkan? 14. Apakah sumber data dipilih dengan baik dan jumlahnya memadai? 15. Apakah observasi dan interpretasi yang muncul telah ditriangulasi? 16. Apakah peranan dan sudut pandang peneliti muncul dengan baik? 17. Apakah sifat audiens yang dimaksud akan nampak? 18. Apakah empati ditujukan untuk semua aspek? 19. Apakah maksud pribadi penulis dikaji? 20. Apakah laporan tersebut muncul dan beresiko pada individu? Sedangkan Robert Kayin mengemukakan prosedur laporan studi kasus sebagai berikut. 1. Kapan dan bagaimana memulai suatu tulisan? 2. Identifikasi kasus, nyata atau tersamar. 3. Tinjauan ulang naskah studi kasus. Suatu prosedur validasi. Untuk menyusun suatu cerita pada studi kasus, Asmussen Creswell mencoba mengkaji studi kasus kualitatif tentang respon kampus pada seorang siswa penembak melalui laporan kasus substantif dari Lincoln Guba. Format Lincoln Guba ini dimulai dengan 1. Membuktikan penjelasan masalah, sebuah deskripsi yang terinci mengenai konteks atau setting serta proses yang diamati, sebuah diskusi tentang elemen penting dan pada akhirnya nyusun hasil penelitian melalui pelajaran yang dipelajari. 2. Setelah memperkenalkan studi kasus dengan masalah kekerasan di kampus, kemudian penulis memberikan deskripsi secara terinci mengenai setting dan kronologis peristiwa. Kemudian beralih kepada tema penting yang muncul dalam analisis. Tema ini terbagi ke dalam dua tema, yakni tema organisasional dan tema psikologis atau sosiopsikologi. 3. Mengumpulkan data melalui wawancara dengan informan, observasi, dokumentasi dan materi audio-visual, dengan menanyakan hal-hal sebagai berikut. Apa yang terjadi? Apa yang dilibatkan dalam respon peristiwa tersebut? Tema respon apa yang muncul selama 8 bulan?
Konstruksi teoritis apa yang dikembangkan secara unik pada kasus ini? 4. Naratif menggambarkan peristiwa dengan menghubungkan konteks pada bingkai kerja yang lebih luas. 5. Melakukan verifikasi kasus dengan menggunakan beberapa sumber data untuk suatu tema melalui triangulasi dan pengecekan anggota.